Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos, kembali lagi di channel KTB Film. Kali ini saya akan memberikan rekomendasi film yang dibintangi Lee Jung Jae. Siapa sih Lee Jung Jae? Nih bos, biodata beliau, Lee Jung Jae lahir pada 15 Desember 1972. Lee Jung Jae adalah seorang pemeran dan model Korea Selatan. Memulai awal karirnya sebagai model fashion. Kemudian, beliau juga memulai aktingnya di televisi, terutama dalam seri kampus Pilih tahun 1994 dan drama ikonik Sunglass 1995. Berikut ini saya memberikan beberapa film yang dibintangi oleh si Opa Lee Jung Jae. Tak usah menunggu waktu lama, langsung saja kita mulai. Keenam, Deliver Us from Evil tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Lee Jung Jae, Hwang Jung Min, Park Jung Min, dan masih banyak aktor Korea lainnya. Di film ini, Lee Jung Jae berperan sebagai Ray. Film yang disutradarai oleh Hong Won Chan ini bercerita tentang kasus penculikan yang terjadi di Thailand. In Nam yang diperankan oleh Hwang Jung Min adalah seorang pembunuh bayaran yang berniat untuk pensiun. Namun, entah bagaimana dirinya malah terlibat kasus penculikan di Thailand. Ia sadar, kasus penculikan di Thailand tersebut memiliki hubungan dengan dirinya. Inam kemudian bergegas ke Thailand, dan di sana dirinya bertemu dengan Yoyi yang diperankan oleh Park Jung Min, yang akan membantunya dan menangani kasus bersama. Sementara itu, di sisi lain, Ray yang diperankan oleh Lee Jung Jae telah mengetahui bahwa saudara kandungnya telah dibunuh oleh Innam. Alhasil, Ray pun menyusul Innam ke Thailand dan lantas menyusun rencana misi balas dendam. Kelima, Warrior of the Dawn tahun 2017. Di film ini, Opa Lee Jung Jae berperan sebagai Tu Woo. Film yang disutradarai oleh Jong Yeon Chol ini bercerita tentang peperangan antara Korea dan Jepang pada tahun 1592 yang dikenal dengan sebutan Perang Imjin. Dalam perang tersebut, putra mahkota Gwanghai yang diperankan oleh Yeo Jin-go dipaksa untuk memimpin kerajaan dan membuat keputusan perang setelah Raja Sonjo kabur menyelamatkan diri. Di sisi lain, ada pasukan bernama Daerip yang dipimpin oleh Tu Woo. Daerip merupakan pasukan yang terdiri dari budak yang dipaksa masuk militer sebagai pengganti orang-orang kaya, bersama putra mahkota Gwanghai dan Tu Woo melawan pasukan Jepang. Keempat, The Fast Rider tahun 2013. Di film ini banyak dibintangi oleh aktor Korea seperti Song Kang-ho, Lee Jung Suk, Lee Jung Jae. Lee Jung Jae sendiri di film ini berperan sebagai Prince Suyang. Film yang disutradarai oleh Han Jae-rim ini bercerita tentang seseorang pembaca wajah yang bernama Nae Kyung yang dapat meramalkan kepribadian dan masa depan seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Bakatnya ini lantas kian dikenal hingga dirinya menjadi pegawai pemerintahan untuk menyelidiki siapa saja yang berambisi untuk merebut tahta Raja Munjong. Dia menemui semua saudara raja, namun tidak menemui ada yang berniat untuk merebut tahta sang raja. Namun, setelah sang raja wafat, Nae Kyung baru menyadari ada seseorang saudara raja yang belum ia temui yang ternyata berniat menggulingkan tahta kerajaan. Ketiga, New World 2013. Di film ini, Lee Jung Jae berperan sebagai Ja Seong. Film ini disutradarai oleh Park Hon Jung. Park Hon Jung sendiri adalah penulis naskah dari film I Saw the Devil. Film yang bertema drama kriminal ini bercerita tentang Ja Seong yang diperankan oleh Lee Jung Jae, seorang polisi yang sudah 8 tahun menyamar sebagai mafia di perusahaan Goldmont. Ia berhasil menjadi orang kepercayaan salah seorang calon penerus Goldmont. Jung Chung yang diperankan oleh Hwang Jung Min, walaupun ia seorang mafia, tetapi ia memiliki sisi charming. Hubungan pun terjalin sedemikian rupa di antara kedua orang tersebut, hingga menyerupai persaudaraan. Ketika bos Goldmont meninggal, terdapatlah dua kandidat utama
Jung Chung dan Lee Jong-go. Atasan Ja-seong di kepolisian punya kepentingan untuk terlibat dalam pemilihan. Dengan memanfaatkan laporan-laporan rahasia, mereka menangkap Jong-go, sehingga Jung Chung bisa otomatis mengambil alih pimpinan. Meski begitu, Jung Chung tidak terlalu senang dengan keadaan ini karena pada dasarnya dia orang yang sportif. Ia pun mulai risau akan adanya mata-mata di gengnya dan mulai melakukan penyelidikan. 우리 브라더한테 미안한 부탁을 했으니. Kedua, Spaha, The 60 Finger 2019 merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Jang Jae-hyun. Film ini diperankan diantaranya oleh Lee Jung-jae, David Lee, Park Jung-min, dan Lee Jae-in. Film ini menceritakan tentang Pastor Park yang diperankan oleh Lee Jung-jae tengah melakukan penyusuran sekte sesat yang ada di Korea Selatan. Ia meminta bantuan Yosup untuk menyusup ke dalam beberapa pertemuan yang dilakukan oleh banyak aliran. Sementara di sisi lain, ada seorang kapten polisi bernama Hwang yang sedang menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Hingga akhirnya sang pastor menemukan sebuah sekte yang menyembah Spaha, seorang manusia yang menghabisi nyawa orang lain agar dirinya tetap muda dan bertenaga. 이거야. 진짜가 있을까? Pertama, Assassination, tahun 2015. Assassination adalah sebuah film aksi spionase Korea Selatan, tahun 2015, yang ditulis dan disutradarai oleh Choi Dong-hoon. Film ini banyak ditaburi beberapa aktor-aktor ternama Korea, seperti Ha Jong-woo, Si Wang-yi, Ju Ji-yoon, Cho Jin-wong, dan pastinya Lee Jung-jae. Film ini sendiri berlatar Korea pada tahun 1933, di mana pada saat itu Korea diduduki oleh tentara Jepang. Yem yang diperankan oleh Lee Jung-jae bertindak sebagai agen untuk pemerintahan. Sementara Korea mengatur pembebasan penjara lebih awal dari 3 profesional yang sangat berbakat. 3 profesional itu adalah Chu Sang-ok, seorang pedagang senjata sinis yang dijuluki Big Gun, Hwang Deok-sam, seorang ahli bahan peledak terlatih Hungaria, serta yang paling utama adalah An Ok-yun, penembak jitu yang sangat lihai yang ditunjuk sebagai pemimpin. Misi mereka adalah membunuh seseorang komandan Jepang dan seorang pengusaha Korea yang berkhianat di Seoul. Satu-satunya penembak jitu yang mampu melakukan tembakan adalah An Ok-yun, yang telah menghabisi waktunya di penjara Shanghai. Agen perlawanan Yem bersiap untuk mengeluarkan ia dan rekan-rekannya. Namun, rencananya ditawarkan kepada Jepang oleh seorang pengkhianat. Ok-yun dan prajuritnya tidak hanya harus melarikan diri dari penjara Tiongkok, dia juga harus menghadapi tentara Jepang dan seorang pembunuh bayaran yang sangat spesial, yang ditugaskan untuk menjatuhkannya. Itulah ke-6 film yang dibintangi oleh Lee Jung-jae. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.